semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Grace Naomi Buru Ginting. Hari ini kita mau dengerin dongeng loh. Kira-kira kita mau dengerin dongeng apa ya? Kalian penasaran nggak kita mau dengerin dongeng apa? Jadi, hari ini kita mau dengerin dongeng mengenai Timun Emas dan Raksasa. Kalian penasaran kan? Ayo, kalau kalian penasaran, mari kita mulai aja langsung videonya. Oke. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa sangat kesepian. Dia sangat mendamba-dambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Di suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu seperti biasanya. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa besar pemakan manusia. Ia gemetar dan ketakutan dan memohon raksasa untuk tidak memakannya dan membiarkannya pergi. Kata raksasa kepadanya, "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," ucap raksasa tersebut dengan tegas. Lalu dijawab oleh Mbok Sarni, "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan sangat lirih. Lalu dijawab lagi oleh raksasa, "Hehehehe, kalau begitu, ambillah biji-biji mentimun ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk mengambil dan memakannya," ucap raksasa dengan sangat keras. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji yang diberikan oleh raksasa di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran sangat besar. Mbok Sarni kemudian membelah mentimun tersebut. Betapa kagetnya Mbok Sarni melihat di dalam mentimun tersebut terdapat bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu pun akhirnya diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya kepada raksasa. Mbok Sarni berpikir keras agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar adanya kabar tentang petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, timun emas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar oleh raksasa. Ya, dan benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang untuk menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha untuk mengulur waktu agar timun emas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar timun emas. Pertama, timun emas melemparkan kantong ajaib yang berisi biji-biji mentimun. Sungguh ajaib! Timun tersebut tumbuh seperti ladang yang berisi timun yang sangat lebat buahnya. Langkah raksasa pun terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu dari kantong yang kedua berisikan jarum, tumbuhlah ladang bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian garam dari kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar timun emas tanpa henti. Timun emas ketakutan dan akhirnya timun emas pun melemparkan kantong terakhir yang berisi terasi. Dari situlah terbentuk lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa tenggelam ke dalam lumpur itu dan mati. Akhirnya dengan gembira Timun Mas kembali ke rumah untuk bertemu dengan Mbok Sarni dengan lega.